abang-abang sekalian. Jadi selamat datang Ketua DPC Forkabi Kecamatan Pasar Minggu Bang Asmari dan juga Sekretaris abang saya. Silakan. Alhamdulillah nih pelantikan Forkabi pengukuhan yang insya Allah akan berlangsung dihadiri oleh tahun 2020 APBD 2021 diketuk 84 triliun lebih. Namun kemarin saya monitor di BPKD per Agustus terakhir kemarin baru mendapat 30 triliun Pak LMK. Bulan Agustus baru dapat 30 triliun. Dari 84 ke 30 berarti kurang lebih 54 triliun lagi. Nah, apakah 4 bulan terakhir di akhir 2021 kita mendapatkan uang sebesar 54 triliun. Nah, kemarin juga di Pemprov DKI Jakarta ada yang namanya refocusing. Refocusing itu pemotongan anggaran di setiap anggaran, mulai dari anggaran kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota. Nah, itu dipotong-potong. Kemarin anggaran tersebut direfocusing sebesar 11,4 triliun. Jadi tinggal 70 triliun nih APBD kita setelah direfocusing. Nah, apakah di akhir itu 70 triliun dapat? Belum tentu juga. Nah, ini dengan adanya gencarnya vaksin di setiap RW, Pak RW, Pak RT, Pak LMK, serta tokoh-tokoh masyarakat, para ustadz, para kiai, ormas dari BP, dari Forkabi, dan dari ormas lainnya mendorong pada masyarakat agar divaksin secara massal. APBD kita terutama di tahun 2021 dapatnya dari mana aja sih? Nah, ini yang perlu saya sampaikan. PAD kita sudah ditetapkan pendapatan asli daerah jadi dari 13 jenis pajak ini sebesar 43 triliun. APBD kita 84 triliun, nah sisa dari mana? Itu ada dari retribusi, terus juga ada dana bagi hasil dari pemerintah pusat, dan juga ada dana PEN dari pemerintah pusat kemarin, sehingga angkanya mencapai 84 triliun. Nah, ini pendapatan asli daerah kita dari mana sumbernya? Nah, ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena teman-teman ormas juga harus tahu nih, pendapatan asli daerah kita dari mana dapatnya. Ini perlu kita pahami gitu ya. Yang pertama dari pajak kendaraan bermotor. Kalau Bapak Ibu punya kendaraan bermotor, punya mobil, punya motor, setiap tahun kita harus bayar pajak. Terus kita beli pertama juga kena pajak. Terus selanjutnya setelah kita beli, setiap tahun kita bayar pajak, isi bensin pun kita kena pajak, namanya pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, selanjutnya itu tadi tiga jenis pajak yang saya sebutkan, berarti kurang 10. Terus ada lagi yang namanya BPHTB. Nah, BPHTB ini kalau kita ada transaksi jual beli tanah, ada namanya pajak penjualan dan pajak pembelian. Itu masuk ke pendapatan asli daerah kita. Terus selanjutnya pajak restoran. Ini pajak restoran, alhamdulillah, walaupun di masa pandemi ada beberapa restoran yang membuka dan menjual secara take away atau dibawa pulang, makan dibawa pulang, nggak bisa makan di tempat. Namun alhamdulillah hari ini sudah bisa kita makan di restoran walaupun waktu dan orangnya masih dibatasi. Terus juga ada yang namanya pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan itu juga salah satu pajak yang bergengsi menyumbang pendapatan asli daerah kita. Terus selanjutnya pajak hotel, pajak hiburan, terus pajak penerangan jalan. Nah, ini pajak penerangan jalan ini Perdanya sedang RP 08
usulan tentang pembuatan lapangan futsal di bawah flyover ya, Pak Ibu, di bawah jembatan. Nanti akan saya komunikasikan langsung dengan Kepala Dinas Bina Marga. Mungkin sebelum itu dalam pengkajian dulu, apakah kontur tanah tersebut layak dijadikan lapangan futsal. Jangan sampai pada saat kontur itu nggak bagus, dibuat lapangan futsal akhirnya menjadi membahayakan masyarakat. Ini perlu pengkajian dulu Pak Imus. Ini nanti akan saya sampaikan langsung ke Kepala Dinas Bina Marga. Kalau bisa ada usulannya. Sudah, kasih saya. Terus, nah ini masukan bagus juga untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui pajak dari kos-kosan. Dan memang ini sedang lagi dikaji Pak LMK. Di kos-kosan yang memang lebih dari 10 itu nantinya akan dikenakan pajak untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kita, seperti itu. Terus dari Pak RW 07 tadi jam 7 saya habis sholat maghrib, saya habis teleponan sama Kepala Dinas Kesehatan. Apa yang tadi Pak RW sampaikan, tadi juga saya reses di kebagusan itu juga disampaikan. Di RW 3 juga disampaikan. Vaksin pertama selama 17 hari, vaksin Merdeka yang dilaksanakan oleh TNI Polri selama 17 hari itu hanya vaksin pertama. Vaksin keduanya enggak dilaksanakan. Saya tanya kenapa? Karena Polri sedang menyisir di kota penyangga di DKI Jakarta untuk vaksin yang pertama. Jadi vaksin yang kedua di DKI Jakarta sepertinya dibebankan kepada Pemprov DKI Jakarta. Nah ini juga tadi saya sudah teleponan Kepala Dinas Kesehatan. Mudah-mudahan ada solusi yang baik untuk masyarakat kita. Jangan sampai lewat terlalu lama nih vaksinnya. Antara vaksin pertama dan vaksin kedua jangan lewat terlalu lama. Khawatir vaksin pertama ini sudah nggak bisa menjaga imun tubuh kita, gitu ya. Dan selanjutnya tentang jalan tembus. Jadi tahun 2021 anggarannya masih ada PR ya? Masih ada. Tinggal gimana duitnya, ada apa enggak? Gitu. Anggaran masih ada. Karena saya yang mengawal anggaran tersebut dan alhamdulillah itu prioritas pertama. Pembebasan dan pembangunan jalan tembus mulai dari BIN sampai dengan apotik Sari Sakti. Kalau anggaran kalau saya nggak nanya Om Yusuf memang dari awal-awal setiap reses saya berharap gitu Bang. Kalau saya nih nggak terkait dengan komisi saya nih Bang, mohon maaf sebelumnya, cuman ada masukan juga buat komisi saya sih sebetulnya. Dua poin sih Bang. Yang pertama dari RW 8 kita minta tolong nih Bang untuk Abang menjembatani ke komisi D untuk pembangunan Bang, pembangunan lapangan futsal di bawah jembatan yang baru kita buat. Itu udah saya ajukan, sudah sampai tingkat wali kota. Ternyata waktu kita ada musembang, kita ada deadlock mengenai rencananya kita sudah dari dinas Dispora sudah oke tuh waktu itu. Cuma dari pihak kecamatan menyatakan bahwa itu tidak disetujui oleh bagian jembatan katanya, seksi jembatan. Nah saya juga udah sampai nih Bang, ini mohon maaf saya sudah sampai ke komisi A mempertanyakan itu, minta tolong juga, dan sampai ada perdebatan di bawah jembatan itu tidak boleh. Tapi kenyataannya saya bilang, saya kasih bukti bahwa di Pasar Rebo di bawah sana itu ada yang namanya skatepark. Lantas di challenge lagi dengan itu biaya CSR. Saya buktikan lagi itu APBD Bang, 1, sekian miliar gitu. Saya berharap untuk lapangan futsal ini Bang, sangat berharap karena RPTRA di sini juga kemungkinan nanti ya kita walau-walau justru juga terhadap perekonomian kita yang ada di DKI Jakarta. Kalau sudah divaksin, kita sudah bisa datang ke mall. Yang ke mall itu kita bisa beli baju atau kita bisa makan di restoran. Nah, itu salah satunya adalah untuk pendapatan asli daerah kita. Kalau nggak ada yang belanja ke mall, nggak ada yang belanja ke restoran,
nggak ada yang nginep di hotel, itu berpengaruh terhadap APBD Pemprov DKI Jakarta. Ini untuk pengetahuan, gitu ya. Karena uang DKI Jakarta ini ditetapkan, uangnya belum ada. Saya juga dulu waktu masih di LMK, saya pikir udah ada PRW. Kita hitung-hitung gitu duit kan, hampir 80 triliun. Kita pikir udah ada, ternyata belum ada. Uangnya kita cari berjalan waktu. Ini tahun ini di bulan Agustus baru mendapatkan sebesar 30 triliun lebih. Masih kurang 54, masih banyak sekali. Nah, mudah-mudahan setelah vaksin di DKI Jakarta, masyarakat kita di vaksin pertama dan vaksin kedua, masyarakat kita sudah herd immunity, sudah bisa melaksanakan aktivitas seperti sedia kala, walaupun masih kita batasi seperti memakai masker, menjaga jarak, itu juga harus masih kita jaga, karena kondisi COVID ini belum secara tuntas selesai. Kita ingat benar kemarin 2 bulan lalu, bulan Juni dan bulan Juli, bagaimana masyarakat kita ini terdampak suspek COVID-19 ini sangat dahsyat. Alhamdulillah per hari ini, per 3 kemarin, per 3 September 2021, yang terkena positif suspek COVID hanya 343 suspek positif COVID-19, tetapi belum tentu dia masuk ke rumah sakit. Gitu. Positif, ada yang OTG, gitu ya. Jadi alhamdulillah. Nah di bulan Juni kemarin itu paling tinggi, kurang lebih hampir 16.000 per hari. Dampak COVID-19 terhadap APBD kita sangat turun drastis. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kebetulan saya di DPRD dipercayai oleh pimpinan fraksi saya, ditunjuk sebagai sekretaris Komisi C. Komisi C itu yang membidangi keuangan dan pendapatan. Bagiannya nyari duit nih, PRW. Bukan belanja, nyari duit. Yang belanjain siapa? Yang belanjain ada Komisi A yang membidangi pemerintahan, ada Komisi B yang membidangi perekonomian dan pariwisata, dan juga ada Komisi D yang membidangi pembangunan dan lingkungan hidup, dan juga ada Komisi E yang membidangi kesehatan dan olahraga serta pendidikan. Jadi di Komisi C ini di tahun 2020 saya sampaikan kepada abang-abang sekalian, dengan dampak COVID-19 di tahun 2020, APBD kita sudah ketok pada saat itu 87 triliun. 87 triliun, COVID mulai dari Januari, Februari, merangkak ke bulan Maret di tahun 2020, sampai Desember akhir 2020, APBD kita yang kita sudah tetapkan dari 87 triliun itu turun drastis menjadi 63 triliun. Jadi dampak COVID-19 sangat drastis sekali dari keuangan APBD kita. Nah di tahun 2021 ini APBD kita sudah ditetapkan juga sebesar 84. Pak Dewan, ini yang pertama yang saya tanyakan, permasalahan vaksin di wilayah kami. Jadi vaksin ini udah berjalan, kebetulan 8 RW ini tanggal 1 sampai tanggal 17. Vaksin Merdeka. Ternyata untuk yang kedua kali orang itu datang ke puskesmas tidak diterima. Alasannya belum terdaftar ini. Jadi inilah yang kami harapkan supaya ke depan tidak tumpang tindih di permasalahan. Itu. Yang kedua, Pak Dewan, ini kami udah terlantar sejajar rel mulai 2017
18 kalau nggak salah. Setiap rapat kami di BIN ya, yang di Udak-Udak ya, khususnya RW 7. Karena satu pun sampai sekarang tidak terjamah. Ini mohon ini supaya bisa dilaksanakan. Kalau bisa dalam tahun ini. Karena biar gimana juga ini untuk transportasi ini mempengaruhi kemacetan di Jalan Al Makmur terus berjalan. Nah ini saya pikir itu aja. Ketentuannya kan 8 pintu, Bang. Yang 8 pintu, di atas 8 pintu itu sangat banyak. Coba Abang perhatiin aja. Dan itu di daerah saya kalau saya perhatiin, itu lumayan, Bang. Ada yang 1 juta, gitu. 800 ke atas lah, gitu. Itu juga satu pemasukan menurut saya. Dan untuk, mungkin boleh nggak langsung ke Forkabi nih? Kali itu gitu ya, Bang. Nah, untuk Forkabi ini saya berharap nih, saya sebetulnya benar kata Abang Encah nih, itu ada 2 ya, Bang. Menurut di luaran itu 2 gitu. Saya juga kaget kenapa kok bisa ini. Nah, saya berharap memang itu harusnya 1 dari dulu. Dan ada juga saya sempat bilang kalau saya bicara di lingkungan jangan sampai yang bukan Betawi jadi lebih Betawi nih, gitu, Bang. Itu aja, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. PDHM ini juga memakai pajak air tanah. Terus selanjutnya juga ada pajak reklame. Billboard yang ada di DKI Jakarta itu juga dikenakan pajak. Pajak parkir, dan yang terakhir pajak rokok. RW masih ngerokok? Udah berhenti? RW dulu penyumbang PAD terbesar karena setiap hari rokoknya 4 bungkus. Tapi sekarang berhenti, pantasan PAD saya berkurang, maka Pak RW berhenti ngerokok. Ini juga salah satu penyumbang. الله علينا بكل خير وأن تجعل لنا من أهل الخير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا بأدياننا وأنفسنا وأولادنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا وجماعتنا هذا من كل محنة وفتنة وبؤس وضيق إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير يا أرحم الراحمين. Berjalan dengan lancar, dan tentunya kita juga tidak lupa sebagai manusia yang beriman yang lemah ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, dekatkan diri kita kepada Allah. Di samping kita bermasyarakat, tentu pula kita ini ada yang paling tinggi yaitu Allah Subhanahu wa taala.